Termasuk waktu beliau dijodohkan orang tuanya itu termasuk rahmat sebenarnya Pak Ustaz. Itu ujian. Oh, itu malah ujian. Di titik itulah sebenarnya kalau dijodohkan itu ujian. Ya, bisa aja dulu dia pengen jadi orang yang sabar, kan gitu. Ya ujian. Nah, di titik inilah itu mulai muncul. Satu, kalau temannya Tung tadi, karena dia bermain pikiran. Jadi itu ada istilahnya gangguan jiwa. Nah, ini yang jenisnya skizo atau halusinasi itu seperti itu. Dia main otak. Ya. Begitu. Nah, bagi temenmu itu dia harus memahami kalau saat ini dia sudah pasrah, dia masih bunyi-bunyi karena dia nggak ngerti gimana caranya menghilangkan ini. Nggak ada jalan keluarnya, emang nggak tahu. Dia sudah pasti dia udah pernah berobat. Nggak mungkin dia diem aja. Terganggu lah dia terganggu, pasti udah pernah berobat sehingga dia nggak menemukan karena memang nggak bisa ditemukan. Nah, ini bagi saya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu memahami ya atas ilmu Allah itu hanya cuma satu. Kalau kamu memang dulu pernah protes dengan Allah Ta'ala, mohon ampun. Nah, ini bab sholat ini. Ini bab sholat langsung, itu bab sholat itu protes. Dulu protesnya ya, aku udah sholat, aku udah ibadah, benar. aku kok masih aja begini. Nah itu, jadi dia lupa kalau umpamanya dulu itu pengen dia jadi orang yang sabar. Nah, ya pasti dikasih ujian, sabar kok nggak dikasih ujian kan gitu. Nggak boleh minta doa orang sabar itu Pak. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Tapi ujiannya harus bisa dihadapi gitu. Nah, ya, terserah ya Ji ya. Biasanya kan harus begitu Ji ya. Iya. Haji Anta kalau udah ngomongin sabar, sabar beneran dia. Nah, yang satu itu memang dia harus mohon ampun tentang dia pernah protes kepada Allah Ta'ala bahwa yang diajukan aku sudah sholat, aku udah baca Quran, aku udah puasa, aku udah ibadah pokoknya. Kok aku masih seperti ini protes. Tidak boleh seperti itu. Itu suatu kewajiban ya. Jangan didengar orang-orang lain yang katanya doa itu langsung dikabulkan, nanti dulu, jangan bilang gitu. Nah, itu harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tobat beneran, jangan diulangi lagi. Yang kedua adalah pergi ya. Jangan dengerin omongan suami. Nah, itu karena sudah menolak awalnya. Tapi dia kelihatan dari kalimat itu dia tidak marah. Dia hanya tidak ingin mendapatkan suami seperti itu, hanya itu aja sebenarnya. Dia tidak marah. Kelihatan dari kalimat ini tidak marah. Jadi jin beserta dajjal itu juga ngikutin apa yang keinginan orang itu, temanmu itu tuh. Jadi dia tidak marah. Oh, berarti dia harus pahami bahwa dia harus mulai sekarang mohon ampun di titik itu, bahwa waktu itu dia tidak ingin sama suaminya, maunya pergi. Kalau dia tertekan, bukan tertekan, dia kan merasa tertekan. Orang tertekan kan biasanya maunya pergi. Oh, kadang-kadang orang ini suami aja nggak tertekan itu kadang-kadang maunya pergi. Nah, sudah bener sih. Dia harus mohon ampun bahwa dulu dia merasa tertekan, pengennya itu nggak mau deket sama suaminya, maunya pergi, mohon ampun. Kemudian pelaksanaan adalah dia tobatan nasuha, jelas. Kemudian dia mulai rasa sayang kepada suami dimunculkan. Hanya itu aja setiap saatnya, insya Allah suara itu hilang. Yang ketiga, putus asa. Putus asanya dengan suara bilang bunuh diri seperti itu. Nah, itu harus pahamin. Nanti temenmu kalau kamu tanya, kamu pernah putus asa ya, merasa nikah itu kayaknya udah ending dari seluruh kehidupanmu, dia pasti jawab, insya Allah jawab pasti iya. Gitu. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Nah, kalau dia mau iya dulu saya bilang, itu tidak boleh. Suruh dia itu untuk memahami bahwa kehidupan kita ini adalah karunia dari Allah Ta'ala, nikmat dari Allah Ta'ala, ya, memang harus kita kerjakan. Persoalan kita mendapatkan ujian demi ujian itu cara Allah aja ya. Nah, di titik ini temanmu harus mohon ampun bahwa dia putus asa. Dia merasa hidupnya nggak guna karena dia menikah dengan orang yang dia nggak suka waktu itu. Tapi kalau sudah umur udah ini kan dia sudah paham, udah ini. Cuma dia belum pernah ngerti bagaimana caranya mengeluarkan jin, Ifrit maupun dajjal yang ada di kepalanya. Jadi musuhnya adalah dajjal.
Insya Allah kalau dia itu mau memahami, mudah-mudahan itu bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tapi nggak bisa sekali ya, dia harus berkali-kali, berhari-hari, berharian. Mudah-mudahan nanti suara itu mulai redup seiring dengan kuatnya mentalnya, kuatnya imannya dan sebagainya. Ini yang skizo. Kalau yang HJC itu karena dia, nah ini bukan main pikir, tapi dia langsung marah di sini. Dia dikawinin dengan ini, padahal dia nggak punya backingan untuk ini aja mah, gitu kan nggak punya. Nggak ada pilihan sih, gitu. Kalau Haji dulu milih sendiri ya, sendiri dong. Sendiri, hebat ya. Milih sendiri hebat. Jadi kalau Haji C itu marah, temennya marah, diem. Insya Allah temennya Haji biasanya orangnya agak pendiam, tidak mau terbuka, ya terdiam. Walaupun dia sering ngomong, tapi insya Allah dia nggak mau terbuka. Jadi persoalan-persoalan tertentu yang menurut dia itu individu itu dia tutup, tapi marah. Nah, marah itu adalah yang di dada. Makanya diceritakan oleh Allah Ta'ala, diceritakan dalam suatu hadis bahwa jangan marah, bagimu surga, watakut walakal jannah. Jadi seorang itu harus paham tentang hadis itu, tentang ayat Quran itu harus paham agar dia itu mengerti apa yang harus dikerjakan. Walaupun saya tidak menyalahkan temannya Haji C yang marah, saya nggak menyalahkan, tetapi dia kan marah karena dipaksa menikah. Nah, karena marah disimpan ini, dia akan kena kanker payudara. Makanya simpennya mana? Di dada. Nanti yang pertama kali memang muncul kanker payudara. Nanti berikutnya akan muncul kanker pada parunya. Istilahnya kalau teman-teman yang pintar itu bilangnya metastase ke paru-paru. Kalau dia dendam dengan orang tuanya, metastase ke paru-paru dan sampai ke hati. Kalau dia benci, dia metastase di paru, di hati, sama di sumsum tulang belakang. Nah ini sama, sebenarnya itu urutan. Kalau saya boleh cerita, dia marah yang disimpan kepada orang tuanya di dada, kemudian dia ada kejengkelan yang nggak bisa lepas, kebencian kepada orang tuanya, itu insya Allah nanti kenanya di hati. Dan karena dia setiap hari menyimpan marah terus-menerus, sumsum tulang belakangnya akan kena, sehingga dia bisa aja nggak bisa jalan. Jadi pada saat dia kena kanker paru, kanker payudaranya umpamanya, habis itu di kemo hilang, habis itu lo kok kena kanker paru, dokter yang nanganin sama, ya sudah, ya di titik itulah metastase. Nah, dengan cerita seperti ini kan bisa aja insya Allah difahami bahwa mulai hari ini jangan merasa tertekan, jangan marah, minta maaflah pada orang tua. Walaupun sebenarnya itu juga diawali dari orang tua yang memaksa menikah, ya orang tuanya juga salah di titik itu. Walaupun maksudnya baik itu kan memberikan jodoh kepada anak putrinya. Jadi ya maksud baik itu kan belum tentu itu benar di hadapan Allah Ta'ala. Harus tahu caranya. Harus tahu caranya, dikasih tahu biar nggak kaget seperti itu. Nah, memang insya Allah benar. Banyak kasus dari saudara-saudara kita yang dipaksa menikah itu seperti itu. Nah, di sini kita harus belajar bahwa belajar tauhid itu perlu, baik untuk anak, baik untuk orang tua. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak yang baik. Nah itu juga orang tua juga harus paham, karena kalau tidak begitulah nanti kalau anaknya kanker payudara pasti dia juga susah. Kalau ada orang tua nggak susah, orang ini berarti memang dia cueknya setengah mati. Jadi juga tidak boleh cuek seperti itu. Makanya ujian itu tetap ada di setiap sekitar kita. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat bagi saudara-saudara kita yang lain, sehingga memahami apa yang harus dikerjakan, tujuan hidup kita. Semuanya ujian. Kita disuruh sholat oleh Allah Ta'ala, itu ujian untuk menambah ibadah. Kita disuruh puasa, itu juga ujian agar kita lebih sujud pada Allah Ta'ala, takwa pada Allah Ta'ala. Kita punya istri ya ujian, kita punya suami ya ujian, kita punya anak ujian, Allah menitipkan harta pada kita ujian. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya untuk menuju ke arah iman yang kuat kepada Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.